Aneh bin ajaib. Saat ini banyak sekali oknum-oknum habaib yang mengklaim tentang sejarah perjuangan di Bumi Pertiwi. Ini ada kisah nyata Sultan Agung dari Mataram. Demi kehormatan Bumi Pertiwi, beliau bahkan memenggal tentaranya sendiri. Sebanyak 700 kepala dipenggal demi kehormatan pribumi. Ini adalah kisah nyata. Kisah ini tidak bisa diklaim oleh Pak Alawi. Ini bukan perjuangan Pak Alawi, tetapi murni perjuangan dari Bumi Pertiwi, orang-orang pribumi asli. Kisah Sultan Agung dari Mataram. Beliau adalah Sultan Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Seorang sultan sekaligus senopati ing Ngalogo. Beliau tatkala menjadi sultan mengirimkan pasukan untuk menyerang VOC di Batavia. Serangan Sultan Agung Mataram ke VOC di Batavia sebanyak 2 kali. Coba bayangkan. Serangan pertama sebanyak 10.000 prajurit. Kemudian serangan kedua sebanyak 14.000 prajurit. Serangan pertama mulai tanggal 22 Agustus tahun 1628 Masehi di Teluk Jakarta dengan munculnya 59 perahu yang membawa 900 prajurit dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso dari Kendal. Dan tanggal 3 Desember 1628 Masehi dengan berangkatnya tentara Mataram. Pasukan kedua tiba bulan Oktober dipimpin Pangeran Mandurejo, cucu Ki Jurumertani. Total semua pasukan serangan pertama ini adalah 10.000 prajurit. Perang besar terjadi di Benteng Hollandia. Pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurang perbekalan dan juga banyaknya pengkhianatan. Menggapai kekalahan ini, Sultan Agung bertindak tegas. Pada bulan Desember 1628 Masehi, Sultan Agung mengirim Al-Guju untuk menghukum mati Tumenggung Bahurekso dan juga menghukum mati Pangeran Mandurejo. Pihak VOC menemukan sebanyak 744 mayat orang Jawa berserakan dan sebagian tanpa kepala. Masya Allah, sungguh luar biasa perjuangan orang-orang pribumi demi mempertahankan harkat dan martabat serta kehormatan Bumi Pertiwi. Sultan Agung dengan bala tentaranya, mereka mati-matian untuk menggempur Belanda, menghancurkan Belanda, mengusir Belanda dari bumi Nusantara. Tetapi aneh sekali. Sekarang ini banyak kisah-kisah yang diklaim, yang digagahi oleh klan Ba'alawi. Bahkan nih, setelah 200 tahun, yaitu ada seorang mufti dari klan Ba'alawi yang bernama Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya seenaknya menulis di dalam kitabnya Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Katanya, selama beratus-ratus tahun tidak ada ulama pribumi yang menyerukan tentang jihad fi sabilillah. Tidak ada sama sekali selama beratus-ratus tahun, kata Utsman bin Yahya. Oleh sebab itulah, rakyat pribumi, orang-orang Islam di Nusantara harus segera bangkit. Bangkit sebagaimana Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk yang kedua kalinya pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1629. Pasukan pertama dipimpin oleh Adipati Ukur, berangkat pada bulan Mei 1629 Masehi. Sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah, berangkat bulan Juni. Total pasukan seluruhnya sebanyak 14.000 orang prajurit. Pasukan pertama 10.000. Masya Allah, banyak yang gugur di medan pertempuran. Pasukan yang kedua sebanyak 14.000, juga sama, mengalami kegagalan, banyak yang gugur di medan pertempuran.
Dah, Sultan Agung dari Mataram ini orangnya tegas, sangat bijaksana. Kalian semua mati atau mukti. Artinya, kita gugur atau kita hidup sebagai orang yang dihormati, yang mulia di bumi pertiwi. Sehingga, walaupun toh pasukan dari Jawa ini sangat jauh jaraknya, coba kita renungkan, kita bayangkan. Yogyakarta, mulai dari Yogyakarta, kemudian berjalan sampai ke barat. Ini sebanyak ratusan kilometer, ditempuh oleh pasukan yang berjalan kaki dengan alat yang seadanya. Demi apa? Demi merebut kemerdekaan dari para penjajah VOC Belanda di Batavia. Lah kok sekarang ini banyak sekali sejarah yang diklaim oleh klan Ba'alawi. Oleh sebab itulah, mari kita munculkan lagi sejarah-sejarah Nusantara, agar para kaum muda generasi di Nusantara ini paham tentang sejarahnya sendiri. Jangan sampai enggah-enggih, iya munat manut saja, didoktrin oleh oknum-oknum Ba'alawi. Banyak sekali sejarah-sejarah yang diklaim oleh oknum-oknum Ba'alawi. Mereka tatkala bumi kita dijajah oleh para penjajah Belanda, mereka tidak seperti orang-orang pribumi dalam mempertahankan dan merebut kemerdekaan. Tetapi setelah merdeka, mereka ingin hidup mulia. Oknum-oknum Ba'alawi ingin dihormati, dicintai di mana-mana. Kemudian karena mereka ingin mempertahankan kecintaan dan kehormatan, kemuliaan di bumi pertiwi, mereka ini terpaksa membuat sejarah-sejarah palsu dan dusta. Masya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Coba mari kita renungkan bersama, dan kita tadabburi, kita tafakuri. Mari para ahli sejarawan Nusantara bangkit kembali, munculkan perjuangan-perjuangan heroik dari kaum pribumi, yang mana ini akan membangkitkan semangat anak muda di Nusantara. Mereka paham bagaimana cara mempertahankan dan mencintai tanah airnya sendiri, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram. Walaupun toh tercatat, beliau telah memenggal sebanyak kurang lebih 700 kepala. Tentaranya sendiri sebagai seorang kesatria yang gagal di medan pertempuran, terpaksa beliau penggal. Mengapa? Karena ini adalah demi janji setia, demi Nusantara, demi kehormatan, demi kemuliaan orang-orang yang ada di bumi pertiwi. Beliau tidak mau menanggung malu. Oleh sebab itulah beliau berani menanggung resiko. Tentaranya yang gagal di medan pertempuran harus wafat. Dengan cara apa? Dipenggal kepalanya. Demikianlah sekilas kisah dari perjuangan orang-orang di bumi Nusantara. Semoga kita semua semakin maju, semakin religius, dan semakin rahmatan lil alamin. Demikian, semoga manfaat dan barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.